Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Yang terhormat dan terima kasih teman-teman dari HMI Komisariat FEBI sekarang ya, FEBI Unsia yang sudah mengundang saya sebenarnya untuk belajar. Saya sejujurnya waktu diundang saya merasa wah, apakah tepat ketika melihat temanya sangat makro gitu, artinya butuh otoritas keilmuan yang begitu dalam untuk mengatakan bahwa arah ekonomi Aceh begitu. Ketika saya melihat profil dari narasumber yang lain, saya sempat mengatakan ke adik, kalau bisa jangan saya karena memang ini otoritasnya sangat kuat di ekonomi ya. Tapi nggak apa-apa. Adik mengatakan bahwa bang, abang bisa berbagi di sisi hal apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk anak-anak muda, apalagi pesertanya banyak teman-teman yang masih mahasiswa segala macam, yang kita bisa menjadi bagian penting dari usaha penanggulangan kemiskinan Aceh gitu. Oke, kalau gitu saya katakan tolong serati Bapeda, saya bekerja di Bapeda, jangan atas nama pribadi. Kenapa? Karena saya merasa bahwa event-event seperti ini pemerintah harus hadir gitu. Ya, pemerintah harus hadir, harus diundang, harus terus ini, karena pemerintah harus terus memahami bahwa apapun masukan, kritikan, apapun itu adalah vitamin yang terus bisa memperkaya, mempersehat kita dan menjadi semacam cemeti bagi pemerintah sendiri untuk melakukan sesuatu, untuk mengevaluasi sesuatu. Kira-kira apa yang kita lakukan, apa masih on the track atau tidak, atau sesuai dengan kalau bicara pemerintah, RPJM dan sebagainya. Jadi terima kasih. Jadi itu alasannya. Yang terhormat guru-guru saya, ada Pak Jenal. Beliau juga hampir selalu bantu kita di TKP 2K Aceh, kemudian Pak Amri dan Pak Rektor, Munzami senior kami, dan semua guru-guru saya. Ini saya melihat para guru di sini dan saya sejujurnya saya agak grogi hari ini, tapi nggak apa-apa. Nah teman-teman, ada hal yang menarik ketika kita bicara terkait dengan kemiskinan. Jadi ketika terakhir misalnya setelah rilis dari BPS di awal Januari ketika mengatakan Aceh dengan angka kemiskinan yang turun 0,67 year on year ya, seperti itu, dianggap masih menjadi sebagai provinsi yang terpikir di Sumatera, meskipun nanti bicara ini kita bisa bicara diskusi lebih banyak tentang garis kemiskinan dan sebagainya. Tapi oke, BPS adalah lembaga resmi pemerintah, kita harus akui itu BPS. Saya pikir tidak ada cerita untuk tidak mengakui BPS, misalnya bahwa BPS adalah lembaga resmi pemerintah. Nah, saya merasa senang ketika isu kemiskinan terus kemudian menjadi yang diperbincangkan terus. Saya kebetulan orang yang sering tongkrongin media sosial lah kalau bahasa anak muda ya. Saya biasa di Facebook segala macam, dan saya gunakan Facebook saya untuk penanggulangan kemiskinan salah satunya. Teman-teman mungkin bisa lihat, saya hari ini alhamdulillah dengan dukungan teman-teman udah bangun 94 unit rumah dari ini. Dari dukungan teman-teman, dari media sosial. Saya sekarang punya anak 235 orang. Anak-anak apa? Anak putus sekolah yang kita galang dukungan agar dia bisa bersekolah kembali. Kita sudah bangun 4 unit sekolah. Terakhir di Pamung. Kalau teman-teman tahu Pamung, teman-teman tahu Simpang Jernih, Kampur Palu. Di sana nggak ada sinyal, nggak ada jalan segala macam. Kita udah bangun 4 unit sekolah, dan 2 diantaranya yang saya sebutkan tadi. Kita punya program penanggulangan kemiskinan, ada dukungan modal usaha dan sebagainya. Tapi saya katakan bahwa ketika isu kemiskinan ini terus diperbincangkan oleh banyak orang, bagi saya ini hal yang positif. Bagi saya ini menjadi bagian dari tambahan spirit bagi pemerintah Aceh atau apapun itu untuk terus melakukan koreksi terhadap apa yang dilakukan gitu. Saya bicara ini saya suka belak-belakan, kebetulan saya suka belak-belakan dan apa adanya. Saya pikir ini harus dipahami secara positif bagi pemerintah bahwa ini terus menjadi bagian dari vitamin. Ini bagaimana? Siap. Ya, istirahat untuk azan, nanti setelah azan kita lanjutkan. Bang Edi. Ya, baik teman-teman, saya lanjutkan. Nah, jadi saya mengajak ini ya teman-teman semua untuk menjadi pengambil bagian gitu. Jadi ambil bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan masyarakat kita. Karena saya meyakini dengan baik bahwa program penanggulangan kemiskinan itu dengan hanya mengandalkan pemerintah itu tidak akan pernah berhasil. Saya meyakini itu. Kenapa? Sumber daya pemerintah itu sangat terbatas. Katakan hari ini kita memperkirakan berapa triliun misalnya dana yang beredar di Aceh. Katakan APBA tadi segala macam dengan dana dari pusat segala macam berapa? Mungkin kalau dihitung itu sekitar 50 T lah katakan beredar. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Setengah saja mungkin sudah untuk katakan gaji dan sebagainya, pengeluaran rutin dan sebagainya. Jadi dibutuhkan partisipasi atau langkah-langkah lain atau
hal-hal dari semua komponen untuk sama-sama berperan serta dalam program penanggulangan kemiskinan. Dan saya yakin itu bisa. Banyak contoh yang bisa saya berikan, misalnya ini ada teman-teman saya yang hadir, nanti saya juga bisa berikan contoh yang terkait dengan bahwa para pemuda juga bisa mengambil bagian dari program penanggulangan kemiskinan. Tadi sederhana saya contohkan misalnya dari hanya media sosial saja Pak. Sosial tidak ada punya segala macam, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, beasiswa dan sebagainya. Ini ada teman kita misalnya Ferawati yang baru datang, beliau ada desa kreatif misal namanya, memberdayakan masyarakat kampung beliau untuk kreativitas menjahit, buat kue tradisional Aceh dan sebagainya. Sangat luar biasa begitu. Nah teman-teman, saya contohkan satu lagi misalnya, berapa hari lalu saya ketemu seorang bapak, beliau jualan parang begitu ke kantor Bapeda, dan saya wawancarai. Saya melihat bahwa beliau hanya menjual 5 parang begitu. Nah, saya bertanya beliau, Bapak, ini parang Bapak berapa keuntungan per parang kalau ini laku gitu ya? Beliau katakan Rp20.000. Oke, beliau hanya 5. Saya bertanya kenapa hanya 5? Ya karena beliau tidak punya modal, beliau tidak punya jaminan yang membuat si produsen parang percaya pada beliau. Pada akhirnya beliau hanya day to day 5, 3, 4 dan sebagainya. Dan itu kalau laku misalnya. Saya ajak beliau, Bapak, kita ke kampung Bapak dan saya bawa ke kampung beliau, saya antar Bapak pulang, ayo kita lihat rumah Bapak dan sebagainya. Lalu kita menemukan memang fakta ya, memang beliau seorang yang menjadi semacam potret, menurut saya semacam potret orang miskin di Aceh misalnya. Beliau tidak punya jaminan, katakan, artinya beliau tinggal di lahan orang begitu, kemudian beliau punya keterbatasan dari segi dana dan sebagainya. Beliau punya rumah dengan anak 6, rumah yang hampir jatuh dan sebagainya begitu. Itulah potretnya. Kebetulan kemudian saya fasilitasi dengan berbagai macam teman segala macam, anak beliau yang punya kemampuan untuk menjahit dan sebagainya, bisa menjahit dan sebagainya, dapat mesin dan sebagainya. Nah, artinya apa? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tapi tentu ini hal mikro. Hal mikro artinya apa? Hal-hal yang sebenarnya sporadik saja. Hal sporadik yang ya mungkin bicara kebijakan dan sebagainya tadi sudah disampaikan. Tapi saya ingin mengatakan ke adik-adik ini, khususnya teman-teman dari anggota komisariat ekonomi yang masih mahasiswa, ada peran yang bisa kita mainkan, ada peran yang bisa kita lakukan yang meskipun itu kecil tapi akan berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan gitu. Belum lagi tadi Bapak mengatakan yang tadi yang dari tapioka Pak ya. Mulai dari kita menanam dan sebagainya. Nah, teman-teman, tapi lagi itu sporadik. Nah, hari ini saya datang mewakili TKP 2K Aceh, tim koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan Aceh. Apa kira-kira program dari TKP 2K atau keseluruhan pemerintah Aceh? Kalau pemerintah mungkin banyak yang sudah mengulas tadi begitu ya, artinya juga potret ekonomi Aceh dan sebagainya. Nanti Bang Muzami juga akan menjelaskan terkait dengan postur anggaran misalnya, terkait dengan alokasi belanja langsung dan sebagainya. Yang itu mau tidak mau, suka tidak suka, bagi saya ya apa boleh buat. Itu yang kita alami hari ini. Tapi oke, terus gimana gitu? Terus kita mau berubah kemana begitu? Ketika bicara hari ini misalnya angka kemiskinan kita yang masih tinggi, ya meskipun ketika kita mau bedah lagi, ada beberapa hal yang membuat kita harusnya tidak terlalu pesimis juga gitu. Harus optimis, misalnya ketika teman-teman melihat misalnya laju dari penanggulangan kemiskinan Aceh. Misalnya saya contohkan dari tahun 2003 itu angka kemiskinan Aceh itu 29, sekian persen begitu. 2003, hari ini 2020 itu kita sudah tahun 2019 itu kita 15%. Artinya ada penurunan sekitar 14%, 14,75% dalam waktu 16 tahun. Kalau kita rata-ratakan per tahun, itu artinya turun sekitar hampir 1%. Dan ya, yang tahu tentang kajian kemiskinan pasti bisa memahami bahwa angka kemiskinan yang turun sekitar 1% itu jumlah yang sangat bagus begitu. Hari ini yang paling cepat itu Papua misalnya di tahun terakhir itu 0,18% misalnya. Nah, yang sekarang apa? Bahwa pemerintah berbuat gitu. Ada hal yang bisa kita lihat, ada hasil yang bisa kita lihat, dan itu stabil. Bayangkan dengan Bengkulu misalnya yang hari ini misalnya sebagai katakan nomor 2 lah, 14,99, Aceh 15,01, sangat psikologis angkanya. Kalau Aceh misal sempat 14 saja begitu ya, berapapun gitu, 14,99 pun nggak apa-apa. Tapi Bengkulu lihat berapa tahun lalu mereka berapa persentasenya. Terus mereka tiap tahunnya turunnya berapa persen gitu. Mungkin tidak sampai 0,5%, tapi Aceh berhasil sekitar 1%. Tapi
kita bisa mengatakan hal yang lain. Aceh kan punya dana rehab rekon yang puluhan triliun. Aceh punya dana OSUS yang tidak dimiliki oleh provinsi lain dan sebagainya. Artinya itulah kenyataannya bahwa memang pada titik tertentu kita berhasil menurunkan angka kemiskinan secara stabil, cukup stabil, tapi kita merasa ini belum cukup. Kita di internal pemerintah ini masih kurang sekali gitu. Kita sering ikut rapat yang kita selalu ditekankan bahwa program penanggulangan kemiskinan itu harus selalu menjadi yang utama, harus menjadi mainstream dari program apapun, dinas apapun mainstreamnya tetap penanggulangan kemiskinan. Jadi cara pandang mungkin seperti itu teman-teman. Belum lagi bicara misalnya kedalaman inflasi, misalnya Aceh itu tergolong yang sangat baik di Sumatera, terbaik gitu di Sumatera, dan banyak hal lain. Artinya apa? Saya mengajak kita satu mengambil peran, yang kedua untuk kita optimis dengan tanpa melupakan bahwa ini kondisi kita. Ayo kita punya banyak PR ke depan gitu ya. Ada persoalan anggaran dan sebagainya ya. Saya mengajak ini kita semua yang kelola anggaran segala melihat anggaran itu sebagai alat kita untuk berkasih sayang dengan rakyat sebenarnya. Artinya jangan jadikan anggaran sebagai alat untuk untuk yang nggak betul begitu. Tapi anggaran adalah alat untuk berkasih sayang dengan rakyat. Gubernur melihat anggaran untuk berkasih sayang dengan rakyat, DPR melihat anggaran untuk berkasih sayang dengan rakyat dan sebagainya. Saya pikir cara pandangnya seperti itu. Nah, TKP 2K ini satu tim kecil sebenarnya di Bapeda Aceh. Kita di Bapeda itu ada di lantai 3. Teman-teman saya undang kapan terkait isu kemiskinan diskusi silakan gitu. Silakan kapan saja, cukup WA, nggak perlu surat menyurat gitu. Datang kita bisa diskusi. Nah, TKP 2K ini dibentuk secara nasional sebenarnya melalui Perpres, saya lupa nomornya, saya baca. Ya, Perpres nomor 15 tahun 2010. Dan di nasional itu ketuanya adalah wakil presiden yang secara struktural, terus diikuti di provinsi itu diketuai oleh wakil gubernur yang sekarang Bapak BLT gubernur, dan di kabupaten kota itu oleh Bapak wakil bupati. Jadi memang ini kelembagaan yang ada di tiap kabupaten kota, ada di tiap provinsi. Dan untuk Aceh ini kelembagaan yang agak unik. Kenapa? Sependek yang saya tahu di banyak provinsi kabupaten itu semua anggota TKP 2K ini semuanya PNS gitu. Tapi hanya di Aceh kita PNS itu cuma 2 orang, yang lainnya semua dari teman-teman. Maka ada teman dari masyarakat sipil hadir gitu, ada teman mantan pengusaha hadir dan sebagainya. Jadi ini unik di Aceh. Apa harapan kita agar mudah-mudahan ada pola yang cara pandang yang berbeda ketika ada dari kalangan yang tidak hanya dari birokrat, katakan tidak hanya dari PNS, katakan yang tergabung di TKP 2K ini gitu. Jadi nah teman-teman, karena waktu ya, ini ada Bang Muzami belum, diskusi kita belum, saya singkat-singkat saja. Terus kita kira-kira punya kegiatan apa? Kita punya strategi apa yang untuk penanggulangan kemiskinan Aceh ke depan? Yang pertama itu adalah terkait pengurangan beban masyarakat, beban konsumsi dan sebagainya. Tapi relatif menurut saya aspek pengurangan beban itu sebenarnya sudah mampu ditangani oleh program-program prioritas nasional. Misalnya ada program PKH, ada program sembako dan sebagainya. Program PKH itu pengambil manfaatnya saja sampai hampir kalau KPM itu 300 ribuan. Kalau kita perkirakan sampai anggota keluarga itu sampai 1 juta lebih. Jadi kalau bicara angka kemiskinan Aceh, angka makronya misalnya di BPS 809.000 katakan atau 709.000, sebenarnya hampir semua sudah mendapatkan aspek pengurangan beban di program-program seperti PKH. Kemudian ada program sembako misalnya yang tiap bulan itu didukung dengan dukungan sampai sekitar 200.000. Dulu 120, sekarang 150, sekarang per hari ini saya tahu informasinya udah 200.000 rupiah. Itu juga menjangkau 1,1 juta orang di Aceh. Aspek pengurangan beban. Artinya apa? Di sisi itu harusnya pemerintah Aceh bisa sedikit bernafas lega bahwa aspek pengurangan beban sudah selesai. Tinggal tantangan kita adalah bagaimana memastikan bahwa yang mendapatkan program ini itu tepat sasaran. Orang-orang yang tepat, orang yang betul miskin kalau bicara dalam data adalah orang-orang yang dalam desil 1. Desil 1, 2, 3, 4 yang paling miskin desil 1. Keraknya kemiskinan kalau istilahnya teman-teman BPS dan sebagainya. Itu satu, di aspek pengurangan beban. Belum lagi program-program lain, ada program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan sebagainya yang pada skala pengurangan beban itu sebenarnya sudah mampu ditangani di situ. Tinggal apa? Yang kedua adalah program yang kita coba strategikan, yaitu adalah program peningkatan pendapatan. Nah itu sebenarnya menjadi
tantangan bagi kita bagaimana program-program pemberdayaan ekonomi itu tidak lagi konvensional, karena saya meyakini hal konvensional akan mendapatkan hasil yang konvensional. Kenapa? Karena praktiknya sudah banyak begitu. Jadi kita coba di TKP2K untuk ada nggak ya inovasi yang bisa kita lakukan yang bisa hal yang berbeda, mungkin agak berani begitu, mungkin agak tidak pernah dilakukan orang, tapi mudah-mudahan hasilnya akan berbeda. Begitu. Meskipun kadang gambling, tapi mudah-mudahan ini bisa mendapatkan sesuatu yang lain begitu ya. Kemudian terkait dengan program penguatan kapasitas, menekan biaya transaksi melalui program infrastruktur dan sebagainya. Kemudian menjaga stabilitas harga dan sebagainya. Dan ini efektif teman-teman BI, tim pengendali sebagai tim pengendali inflasi daerah itu ada di situ gitu programnya. Tapi bagi saya yang lebih penting apa? Memastikan bahwa program-program ini semua itu tepat. Jadi kalau kami di TKP2K mengatakan misalnya ada 6T. Teman-teman, berapa waktu lalu ada satu mahasiswa, saya maaf agak belok dikit, itu datang ke rumah kita, karena rumah saya bilang istri saya orang kesehatan dan wawancara terkait dengan kesehatan. Lalu kita pernah bercerita bahwa di satu waktu Aceh pernah ada layanan kesehatan itu sampai kita menyewa pesawat untuk orang sakit dari kepulauan untuk bisa terbang ke Banda Aceh. Yang itu per jam itu 13.500.000 sewa pesawatnya, saya tahu itu 13.500.000. Jadi bayangkan. Se-powerful itu program kita gitu. Dia dari Norwegia, kebetulan dia sendiri merasa wow luar biasa. Maksudnya di Norwegia sendiri dia merasa mungkin bentuknya beda tapi tidak se-powerful begitu. Artinya apa? Saya katakan bahwa kita punya program-program yang sebenarnya harusnya bagus begitu. Kita punya program seperti punya program JKA, punya program seluruh anak yatim misalnya dibantu dan sebagainya. Meskipun saya sendiri mengkritik apakah semua anak yatim itu tidak mampu misalnya. Sementara banyak anak yang dari keluarga miskin yang nggak menerima PKH tapi juga nggak bisa sekolah. Seperti itu. Nah, tapi apapun saya katakan bahwa harusnya pemerintah Aceh sudah punya program-program yang hebat sebenarnya, yang mau tidak mau kita akui bahwa itu program-program yang bagus. Tapi apa? Pertanyaan kita, apakah beberapa hal yang terkait dengan apakah program itu sudah tepat sasaran misalnya? Nah, itu bagian dari strategi di TKP2K kita. Apakah memang penerima itu masuk dalam desil 1, 2, 3, 4 misalnya ketika bicara orang miskin kita hari ini itu digolongkan ke dalam 40% itu dalam desil 1, 2, 3, 4 misalnya satu. Apakah memang lokasi program penanggulangan kemiskinan sudah tepat misalnya di kantong-kantong kemiskinan? Kita sering misalnya diskusi dengan para ahli di ini bagaimana agar program penanggulangan kemiskinan itu betul-betul ada di lokasi-lokasi yang memang di situ kantong kemiskinan begitu ya. Apakah itu sudah terjadi misalnya? Dan itu evaluasi kita bersama. Dan bagi saya ini hal yang harus terus kita evaluasi. Teman-teman berdiskusi dan sebagainya. Ini forum juga untuk mengevaluasi. Tadi saya setuju ketika ada yang Pak Amri menyampaikan omnibus law segala macam, itu bagian dari evaluasi. Bagian dari evaluasi pembangunan kita terkait dengan kemiskinan struktural dan sebagainya. Ternyata didapatkan bahwa banyak orang miskin itu bukan karena dia memang harusnya miskin gitu. Tapi kenapa? Karena ada aturan yang menghambat dia untuk tidak bisa berusaha secara baik. Dia ngurus izin misalnya lama dan sebagainya. Ada kemiskinan struktural yang akhirnya membuat orang jadi miskin. Anda lebih ekstrim pemiskinan dan sebagainya. Nah, kita coba evaluasi apakah tepat alokasi atau tidak. Kemudian ketiga misalnya tepat cara. Caranya tepat tidak begitu. Cara eksekusi programnya tepat tidak. Ada hal paling sederhana misalnya saya contohkan, misalnya dulu ada program namanya BPNT, bantuan pangan non tunai. Sebelumnya lagi ada program Rastra misalnya ya, perbaruannya program Rastra segala macam. Itu didapatkan ternyata di banyak desa itu beras yang dibagi itu dibagi rata. Jadi kakaknya berapa, padahal yang harusnya dapat orang miskin itu dibagi rata, satu orang dapat sekilo dan sebagainya. Ternyata apa? Ada cara yang mungkin sederhana mungkin tampaknya, tapi menurut saya berpengaruh pada psikologi orang ketika dia tidak mendapatkan dukungan. Misalnya apa? Ketika orang ngambil beras ke mobil truk di Menasa dan orang menggotong beras itu sampai ke rumah dan sebagainya. Ada cara yang mungkin orang berpikir bahwa wah ini kayaknya secara psikologi saya kok dapat, padahal tingkat kemiskinan di desa itu beda-beda tipis dan sebagainya. Pada akhirnya dibagi rata. Akhirnya sekarang udah ada inovasi namanya BPNT, sekarang orang dikasih kartu sembako dan sebagainya. Sekarang betul-betul hanya orang yang punya kartu yang bisa ngambil. Nah, bagian dari itu hanya contoh, misalnya terkait cara. Kemudian terkait waktu, apakah sudah tepat waktu? Program kita tahu, teman-teman, kita semua tahu misalnya APBA kita kapan ditetapkan misalnya dari dalam sejarah, bukan sejarah 5 tahun terakhir saja misalnya kita bisa track kapan yang paling tepat waktu dan apa dampak ketika tepat waktu. Saya pikir kita semua tahu jawabannya bahwa ketika tepat waktu roda perekonomian itu akan cepat berputar di desa-desa. Dana desa misalnya hari ini Januari kita sudah mulai salurkan.
dan dapat apresiasi kemarin terakhir dari Menteri Keuangan, dan sampai minggu kemarin saya update misalnya sudah sampai 70-an miliar yang beredar. Tapi selama ini kan sebelumnya kan tidak. Meskipun ini dana nasional ya. Saya hanya contoh saja. Sebelumnya kan tidak. Sebelumnya bulan 4 itu baru dieksekusi dan sebagainya. Artinya bagaimana memastikan program-program tepat waktu. Kemudian sasaran. Ada pertanyaan. Saya terakhir kita ke Aceh Jaya, ada musyawarah diskusi terkait dengan program penanggulangan kemiskinan di sana, dan ada satu camat di sana bertanya, Bapak, ini kita data BPS segini persen kemiskinan, 809.000 katakan waktu itu, data lama gitu ya. Kita bisa tunjuk nggak yang mana sih orangnya gitu? Saya bilang nggak bisa gitu. Kenapa? Ya karena itu data makronya, data makronya BPS. Tapi ada data mikro, kita data BDT misalnya. Nah, bagaimana kita pastikan bahwa si penerima manfaat itu betul tepat sasaran sesuai dengan data BDT? Meskipun bicara di BDT nanti ada diskusi lain lagi. Ada apakah di BDT ada semua orang di BDT itu betul miskin, atau orang di luar BDT itu yang belum masuk ke BDT dan sebagainya. Tapi saya pikir poinnya adalah di proses tepat sasaran, bagaimana updating data itu berjalan, bagaimana acuan data itu menjadi acuan satu data bersama, dan program pengentasan kemiskinan semua berpacu ke situ. BDT sekarang namanya DTKS, Data Terpadu Kesehatan Sosial. Kemudian terkait jumlah, saya nggak perlu jelaskan terlalu banyak karena waktu. Kemudian terkait dengan modus, program-program yang modusnya apa gitu, jumlahnya berapa dan sebagainya, apakah itu diterima dengan tepat oleh orang miskin dan tidak. Sederhana, misalnya teman-teman, saya ada program misalnya bangun rumah duafa. Rata-rata yang kita dapatkan rumah duafa yang kita bangun itu anaknya putus sekolah, seperti itu, anaknya putus sekolah. Setelah rumah kita bangun beberapa bulan, dia mungkin nggak mampu bayar listrik. Artinya apa? Ini intervensi yang dilakukan itu tidak boleh parsial gitu. Harus betul-betul terintegrasi, antar dinas betul terintegrasi, antar pihak betul terintegrasi, sehingga orang miskin itu bisa betul-betul tertangani secara baik, sehingga dari end to end, dari hulu ke hilir, kalau meminjam istilah Pak Jenal tadi, itu tertangani dengan baik. Itu. Nah, kemudian dalam tataran implementasi TKP 2K itu menetapkan dalam sisa SPJM kita ini tahun 2020 sampai 2022 sisa kita itu beberapa langkah. Yang pertama kita tetapkan dalam 3 tahapan program-program percepatan. Jadi ini bukan program penanggulangan kemiskinan biasa, karena program penanggulangan kemiskinan biasa saya pikir semua melakukan itu, semua dinas, semua instansi itu juga omornya ke situ gitu. Dinas pangan semua itu. Tapi kita ingin mencoba percepatan. Apa sih yang bisa kita lebih percepat gitu dari usaha yang biasa? Jadi ada usaha luar biasa di sini. Yang pertama kita menetapkan dalam 2 tahun sampai 2022 ini adalah yang pertama kita bagi dalam 3 tahapan. Yang pertama tahap tanggap darurat. Ini namanya agak sedikit bombastis. Kenapa? Sengaja kami kenapa? Agar semua orang berpikir bahwa ini persoalan yang serius gitu. Tahap tanggap darurat. Ini kapan waktunya? Waktunya awal tahun ini, awal 2020. Apa yang kita lakukan di 2020? Mempercepat semua anggaran-anggaran yang harusnya turun di awal tahun, ya turun semua di awal tahun begitu. Dana desa misalnya, dana beasiswa yatim misalnya, dana PKH dan misalnya, dana sembako dan sebagainya misalnya, dana dari Baitul Mal dan sebagainya misalnya. Itu kita pastikan agar bisa turun di awal tahun. Agar apa? Kalau kita bicara dalam mungkin agak sedikit pragmatis, ketika BPS mengukur bulan 3, itu memang anggaran yang sudah ada itu sudah disalurkan. Selama ini BPS mengukur bulan 3, tapi kita itu eksekusi anggaran bulan 4, bulan 5, jadi nggak nyambung begitu. Konsumsi tidak terjadi, masyarakat tidak membeli sesuatu dari anggaran-anggaran itu gitu. Siswa yang mendapatkan beasiswa tidak membeli apapun ketika dia dapat misalnya di bulan 6 dan sebagainya. Ini sudah jalan dan terakhir kita update minggu lalu itu sudah tersalur setengah triliun lebih, sekitar 560 juta. 560 miliar yang anggaran yang sudah tersalur. Dan sebelumnya itu tidak terjadi. Sebelumnya itu bulan 4 baru tersalur. Anggaran apa itu? Anggaran baik itu program nasional, program dari APBA. Paling besar itu program sembako, program PKH dan sebagainya di nasional. Kemudian dana desa juga besar, dan itu tiap hari terupdate, itu terus bertambah. Nah, yang kedua adalah tahap recovery. Tahap recovery kita mencoba memperbaiki data. Jadi ketika bicara tadi ada di TKS dan sebagainya, kita banyak sekali kita mendapatkan misalnya yang tidak tepat lagi. Misalnya kemarin malah ada, saya lupa Prof Raja Masbar kalau saya nggak salah, beliau mengatakan semacam penelitian itu, kemudian beliau menemukan 20% dan sebagainya misalnya. Nah, itu juga kita kejar bagaimana agar itu betul-betul diupdate. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama.
tanggung jawab pemerintah provinsi, nasional, BPS dan semua dinas sosial. Tapi rezimnya itu ada di Kementerian Sosial kalau bicara data ya. Tapi ini harus kita update bersama. Kemudian apa? Menentukan klaster-klaster seperti yang misalnya Bapak Jenal sampaikan tadi. Karena kita ini sebagian Pak Jenal, ada teman-teman dari Bea Cukai dan sebagainya terus menjadi bagian dari guru kita yang terus membahani kita terkait apa kira-kira program-program yang tepat, yang harusnya berbeda gitu, yang harusnya lebih inovatif agar penanggulangan kemiskinan bisa terjadi. Selanjutnya itu. Jadi bagaimana agar klaster-klaster ekonomi tadi, misalnya hari ini ketika kita melihat dari 88 kecamatan yang masih merah begitu di BDT, artinya jumlah kemiskinan tinggi, itu bisa kita intervensi langsung ke situ gitu. Kita nggak bicara lagi intervensi ke yang nggak jelas fokusnya, tapi langsung ke 88 kecamatan yang jumlah penduduk miskin itu terbanyak di situ. Jadi garis merahnya di situ. Jadi kita fokus ke situ. Nah, kemudian apa? Kemudian ya kita juga intervensi dengan produk mereka. Jadi produk keunggulan mereka apa? Dengan memanfaatkan keunggulan BUMG bersama dan sebagainya. Dan itu kita coba rencanakan ada semacam satker khusus yang mengelola itu. Selama ini harus diakui, otokritik juga bagi kita semua, integrasi antar komponen ini masih di titik tertentu lemah begitu ya. Jadi kita ingin ini terintegrasi secara baik oleh satker yang memang menangani khusus terkait penanggulangan kemiskinan. Jadi dia punya keleluasaan yang lebih gitu untuk mengeksekusi anggaran dan sebagainya. Ini pergubnya lagi kita bahas hari ini. Saya tadi di kantor, saya kesini pergubnya lagi kita bahas. Kita ini Sabtu Minggu terus kerja, salah satunya untuk membahas pergub ini untuk percepatan ini gitu, salah satunya. Yang ketiga apa? Tahap rehab rekor. Ini sebenarnya meminjam istilah BRR dulu gitu ya. Ada tahap darurat, kemudian recovery dan rehab rekor. Kita ingin pinjam istilah itulah gitu. Rehab rekor apa? Ketika format ini sudah lebih baik gitu. Ketika data sudah baik gitu. Ketika sasarannya sudah betul gitu. Ketika waktunya sudah tepat dan sebagainya. Jadi tahap rehab rekor kapan waktunya? Itu 2021 sampai 2022. Awal 2021 sampai akhir 2022. Jadi teman-teman itu udah jam 4.47, saya pikir ada satu lagi yang belum bicara. Saya dengan senang hati, kami dari tim TKP2K Bapeda Aceh terbuka. Teman-teman adik-adik mahasiswa atau siapapun yang ingin berdiskusi terkait kemiskinan, kami undang ke TKP2K. Malah kalau diskusi ini saya bisa sekali buat di Bapeda juga boleh, nggak usah sewa gitu. Dan bisa datang tanpa harus surati sebelumnya, WA-nya cukup begitu. Jadi kita terbuka untuk ayo kita berdiskusi sama-sama. Saya meyakini bahwa kemiskinan ini tidak bisa ditanggulangi hanya oleh pemerintah saja, tapi butuh semua spirit dari kita semua, butuh semangat dari kita semua. Dan itu semua menurut saya jadi vitamin bagi pemerintah Aceh, bagi siapapun agar penanggulangan kemiskinan bisa lebih cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.